Selamat pagi siswa-siswi SMP Immanuel beserta Bapak Ibu Guru. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 12 ayat ke-24. Tapi sebelum membaca, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Amin. Firman Tuhan dari Amsal 12 ayat 24 berbunyi demikian. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari kita membaca satu renungan yang diambil dari Mana Surgawi. Kisah ini menceritakan dua orang yang bernama Jono dan Joni. Jono dan Joni secara bersamaan dipanggil untuk bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Dalam perkembangannya, Jono sekarang menjadi kepala bagian dan Joni tetap sebagai karyawan biasa. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena pimpinan di perusahaan itu melihat bahwa Jono lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih fokus dalam pekerjaannya. Walaupun dengan rasa canggung, namun Jono harus bersikap sebagai pimpinan di mana Joni adalah anak buahnya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan akan hal ini. Nah, di dalam Amsal 12 ayat 24 adalah salah satunya, di mana dikatakan di situ bahwa tangan orang yang rajin akan memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa bagi orang yang malas tersebut. Tentu saja penulis Amsal tidak bermaksud meniadakan peran Tuhan, tetapi ini berbicara masalah hukum tabur tuai yang berlaku di dunia ini. Kata rajin bisa diartikan tekun, cerdik. Sangat mungkin tantangan dan rintangan yang dihadapi orang yang rajin sama dengan orang lain, tetapi orang yang rajin tersebut akan terus berusaha mencari celah untuk bisa mengatasi tantangan dan rintangan tersebut. Kalau dia sudah berhasil dalam mengatasi tantangan dan rintangan, hasilnya dia akan mendapat kepercayaan yang lebih lagi. Maka sangat cocok kalau dikatakan bahwa dia akan memegang kekuasaan. Di dalam kata kekuasaan terkandung pula pengertian memerintah. Artinya, orang yang rajin tersebut pada akhirnya mempunyai kesempatan untuk memiliki hak memerintah, tidak diperintah. Sebaliknya, perhatikan dengan orang yang malas. Kata kemalasan bisa diartikan kelalaian, kelambanan. Sangat mungkin orang yang malas tidak akan mendapat kepercayaan yang lebih lagi. Bisa jadi dia tidak akan bisa melewati tantangan dan rintangan yang ada di depannya. Kalau sudah begitu, mau tidak mau dia harus menerima resikonya, yaitu tetap pada posisinya atau bahkan merosot dari posisinya. Dia tidak akan bisa menjadi pimpinan, tetapi tetap menjadi bawahan. Maka dia akan menerima beban yang lebih, yang di sini dibahasakan dengan kata kerja paksa. Di dalam firman Tuhan dari Amsal dikatakan kerja paksa. Ini adalah beban yang memberatkan hidupnya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sikap rajin dibutuhkan dimanapun kita berada. Di rumah, kita harus rajin, karena itu akan menyenangkan semua anggota keluarga dan menjadikan suasana rumah menjadi lebih menyenangkan. Di sekolah atau di kampus, kita juga harus rajin,
Karena itu membuat kita dipercaya pihak sekolah atau kampus untuk terlibat mengurusi kegiatan atau organisasi di sekolah atau di kampus. Dan kemungkinan untuk berhasil dalam studi sangat besar. Jika kita di tempat kerja, kita juga harus rajin. Pimpinan akan senang jika kita rajin dan dia akan mempercayakan hal yang lebih lagi kepada kita. Di gereja atau di tempat pelayanan pun kita juga harus rajin. Jika kita dipercaya satu pelayanan, lakukan dengan baik. Dengan kerajinan, posisi kita akan terangkat. Bukankah kita tidak mau terus memikul beban berat? Maka jangan malas. Kita harus lebih bertanggung jawab terhadap hidup kita. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami rindu Engkau membimbing kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari. Terima kasih Bapa, dan kuatkanlah mental dan fisik kami untuk menjadi orang yang rajin dimanapun berada. Karena itu akan membuat kami berhasil dan orang lain pun senang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, tetap menjaga kesehatan dan salam sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.